kepahitan hidup menyerang, yakinlah bahwa masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru dalam kerendahan hati mereka. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Kita ambil saat teduh sebentar sebelum kita akan masuk dalam ibadah pagi siang hari ini. Puji nama Tuhan. kau
sampai selamanya. Tuhan, Kau setia, dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mulai ibadah kita, ibadah raya yang kedua ini. Mari kita berikan salam kepada kanan dan kiri kita. Salam kasih, salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya.
masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat, dan berkat-Nya menyertai ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Puji nama Tuhan. Bagi Tuhan Engkau segala hormat, pujian, kemuliaan dari kami. Allah yang kudus, Allah yang suci. Amin, amin. You are holy God.
bagi kami Tuhan. Engkaulah yang telah memelihara kehidupan kami seminggu ini, bahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, ketika kami beribadah, kiranya setiap kami boleh bertemu dengan Engkau. Lewat pujian, penyembah, lewat firman-Mu, kami akan bertemu dengan Engkau. Mari berkati Tuhan dari awal hingga akhir akan ibadah raya pagi siang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang percaya katakan sama-sama. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat kita. Allah kita, amin. Mari semua umat pilihan Tuhan, dengar panggilannya. Haleluya. Boleh yang atas tepuk tangan sama-sama. Amin. Sama-sama katakan. Hey. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menaati Katakan firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat One more time. kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menaati Katakan sekarang. sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat One, two, come on, choir. Nyatakan kebesaran Tuhan menjadi saksi sampai setiap semua lidah mengakui Yesus Kristus dialah Raja segala raja. Bapak Ibu, tema bulan ini adalah menjadi saksi. Amin. Oleh karena itu coba bilang kanan kiri depan belakang, kamu saksi Kristus. Kanan kiri depan belakang, kamu saksi Kristus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu lebih semangat. Wahai umat pilihan Tuhan. Amin. Yesus. Sama-sama. Kita semua
buat gereja ini. Haleluya. Amin. Api kemuliaannya tercurah dari Mari serukan ini Bapak Ibu. penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus telah
saudara sekalian. Seberapa banyak yang siap untuk menerima firman Tuhan siang hari ini? Sekali lagi boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Amin, amin. Jadikan kami Tuhan, bejana Tuhan yang siap Tuhan pakai kapanpun dan sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku rencana-Mu untuk
menyerahkan pikiran kami, kehendak kami, seluruh hidup kami hanya bagi Engkau. Pagi hari ini kami menyiapkan hati kami ya Tuhan. Kami membuka hati kami lebar-lebar, telinga mata rohani kami, untuk kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami Tuhan sebagai bejana yang siap dibentuk, seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah kami pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau menguasai setiap hati kami, mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, memakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Bersyukur pagi hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk kembali beribadah ya. Sekalipun hujan deras tadi ketika menuju ke rumah ibadah, tapi Tuhan sudah menghantar kita di sini. Ada mungkin beberapa jemaat yang tidak bisa hadir di sini ya, tetapi mereka bisa mengikuti secara online. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema pembawa berita baik. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat 11. Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesaya 40 ayat 1. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sekitar kehidupan kita, kita dapat menjumpai adanya kabar buruk dan juga kabar baik. Ketika kita mendengar berita tentang keadaan di desa Karanganyar yang dilanda banjir, ya,
oleh karena hujan yang sangat deras sehingga tanggul menjadi jebol dan membanjiri, menenggelamkan rumah warga di desa Karanganyar. Bukan hanya itu, jalan menuju masuk ke kota Kudus menjadi terputus oleh karena banjir itu. Saudara, ini berita baik atau berita buruk? Tentu ini adalah berita buruk, ya. Saya mendapat berita juga ada seorang mahasiswi yang sedang studi di Australia. Satu pagi dia sedang jogging, tiba-tiba ada pohon karet tumbang dan menimpa mahasiswi ini. Saudara, keluarganya yang ada di Indonesia ketika mendengar berita bahwa anaknya tertimpa oleh pohon dan meninggal. Apakah ini berita baik bagi keluarganya? Tentu ini adalah berita yang buruk. Dan saya yakin bahwa setiap kita, tidak ada seorang pun yang menghendaki mendengar atau menerima kabar yang buruk. Benar ya? Semua kita senang kalau kita mendengar berita yang baik. Berita baik ketika, anak kita sudah lulus. Bahkan mendapatkan prestasi cum laude, IP-nya tinggi. Ini berita baik. Berita baik ketika kita diangkat jabatan kita dalam perusahaan. Ini berita baik. Berita baik ketika orang yang selama ini kita doakan dalam keadaan sakit akhirnya sembuh. Ya, saudara bisa menambahkan berita-berita baik lainnya. Karena sesungguhnya setiap kita ingin mendengar berita yang baik. Kitab Yesaya 40 ayat 1-11 yang tadi telah kita baca adalah kata-kata Nabi Yesaya tentang penghiburan dan pengharapan bagi umat Israel yang pada saat itu berada dalam pembuangan di Babel. Firman Tuhan, perikop ini diberi judul berita kelepasan, berita baik. Berita baik bagi bangsa Israel yang saat itu mereka sedang ada di dalam pembuangan di Babel. Bangsa Israel mereka rindu untuk mereka kembali ke tanah perjanjian mereka di Yerusalem. Tetapi apa daya, ya, mereka ini dijajah oleh Babel. Tinggal di negeri orang asing yang berbeda budaya dan kebiasaannya. Bangsa Israel tidak dapat dengan bebas, ya, dengan leluasa. Mereka merasa tidak nyaman. Mereka tidak dapat melakukan secara bebas apa yang mereka inginkan, karena mereka dijadikan budak di Babel. Keadaan yang sangat tidak nyaman, dan mereka ingin melepaskan diri. Tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan, saudara. Mereka tidak punya kemampuan untuk dapat mengalahkan Babel. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang penuh kuasa itu datang menyelamatkan mereka. Apa yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya, maka Tuhan mengirimkan seorang raja bernama Kores, raja Persia, untuk mengalahkan Babel. Bukan hanya berhenti sampai di situ. Ketika Babel dikalahkan, kemurahan hati Raja Kores ini, ya, dinyatakan melalui apa? Mengizinkan bangsa Israel untuk mereka kembali. Mereka diperbolehkan untuk kembali lagi ke Yerusalem, saudara. Ini berita baik bagi bangsa Israel. Ya, firman Tuhan kepada Yesaya di dalam ayat yang pertama, katakan, hiburkanlah bangsaku Israel, bangsa pilihanku, karena selama ini mereka merana, mereka rindu untuk kembali ke tanah perjanjian. Tenangkan hati Yerusalem, karena perhambaannya sudah berakhir katanya, dan kesalahannya sudah diampuni. Ini berita yang pertama. Yang kedua,
Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, apa yang harus disampaikan firman Tuhan kepada Yesaya? Naiklah ke atas gunung yang tinggi, nyaringkan suaramu, katakan, lihat, itu Allah, datang dengan kekuatan dan tangan yang berkuasa. Saudara, apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini tidak hanya ditujukan kepada bangsa Israel yang saat itu sedang ada di dalam pembuangan, tetapi berita kelepasan ini juga bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Kita melihat banyak orang di sekitar kita yang masih hidup di dalam perhambaan dosa, ya. Hidupnya terbelenggu, mereka buta secara rohani sehingga tidak dapat melihat jalan yang benar. Sekalipun mungkin diperlihatkan jalan yang benar, tetapi mereka lebih memilih jalan yang tidak benar, jalan yang sesat. Mereka lebih suka hidup di dalam kegelapan. Mereka disesatkan oleh ilah dunia ini, cinta mamon, ya, cinta akan uang, keserakahan, sehingga menghalalkan berbagai cara dan segala macam kecemaran meliputi kehidupan mereka. Mereka tidak peduli dengan Tuhan, mereka hidup di dalam dosa. Keadaan yang demikian membuat hidup mereka tertekan sesungguhnya. Hidup mereka sengsara, sehingga mereka perlu pertolongan dari Tuhan. Mereka belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kepada mereka yang ada di dalam perhambaan dosa ini, Tuhan memanggil kita, memanggil saudara dan memanggil saya untuk menyampaikan berita baik kepada mereka, yaitu bahwa keselamatan dari Tuhan itu telah datang. Seperti kepada Yesaya, lihatlah, itu Allah, keselamatan itu telah Tuhan berikan, telah datang. Firman Tuhan katakan, hiburkanlah, hiburkanlah, tenangkan hati mereka. Tuhan akan menyelamatkan mereka dan mengampuni segala dosa dan pelanggaran mereka. Saudara, ini adalah berita baik. Karena sesungguhnya mereka ingin terlepas dari dosa. Namun mereka tidak dapat melepaskan diri dengan kekuatan mereka sendiri. Sama seperti bangsa Israel. Ya, mereka ingin mengalahkan Babel, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan. Mereka terbelenggu. Mereka menjadi budak di Babel. Demikian juga dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus itu. Mereka terbelenggu oleh dosa. Mereka ingin melepaskan diri dari dosa, tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri. Tapi ada berita yang baik, bahwa Tuhan akan melepaskan mereka dari perbudakan dosa melalui Yesus Kristus. Saudara, dunia ini membutuhkan berita baik yang dapat mengubah kehidupan mereka. Dan kita bersyukur ya, kalau kita telah mengalami pengampunan dosa dari Tuhan kita melalui karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita yang percaya, kita diselamatkan, kita diampuni dosanya. Tidak berhenti sampai di situ, saudara-saudara. Tuhan menginginkan kita yang sudah mengalami pengampunan dosa dari Tuhan. Tuhan mau kita menyampaikan berita baik ini juga kepada mereka yang masih ada dalam perhambaan dosa. Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk bersaksi. Saya sudah diampuni dosanya, saya sudah dilepaskan. Dan Tuhan mau memakai kita, beritakan kepada mereka. Saudara, bagaimana caranya? Kalau Tuhan mau memakai kita menjadi alatnya, bagaimana caranya? Bagaimana cara saya membawa berita baik ini kepada mereka? Saudara, ketika saya duduk di bangku 1 SMA, masih remaja ya, seperti adik-adik ini ya. Waktu itu saya diajak oleh seorang teman untuk mengikuti baptisan air.
Nah, sebelum dibaptis tentunya harus mengikuti dulu katekisasi baptisan, ya, seperti di tempat ini. Dalam katekisasi yang saya ikuti itu, hamba Tuhan mengajar saya tentang hati manusia, ya, dan dia menunjukkan 2 buah gambar. Nah, ini dalam pelajaran katekisasi. Hamba Tuhan yang mengajar saya itu menunjukkan 2 buah gambar. Silakan, mungkin multimedia bisa menunjukkan gambar hati manusia, ya. Di dalam gambar yang pertama yang saya lihat itu adalah di mana hati manusia itu dikuasai, dipenuhi oleh berbagai jenis binatang. Belum bisa ya, belum. Ini dia. Ini. Seperti ini. Ini gambar yang saya lihat. Jadi hati manusia, di dalam hati manusia ini ada banyak binatang-binatang yang mewakili tentang kehidupan dosa manusia. Ada ular, ada macan, ada babi, ada kura-kura, ada kambing, merak, dan apa ini? Anjing, ya. Ya, ini gambaran hati manusia yang masih dikuasai oleh dosa, di mana iblis tinggal di dalam hati manusia ini. Tapi kemudian ditunjukkan lagi gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini sangat berbeda sekali. Gambar ini, di dalam gambar yang kedua ini, hati manusianya sudah dikuasai oleh Kristus. Kristus, salib ini melambangkan Kristus, ya, Firman dan Roh Kudus. Jadi hati manusia yang sudah diperbaharui, di mana Kristus tinggal di dalam hati manusia, sehingga binatang-binatang itu keluar dan hanya Kristus yang bertahta di dalam hati manusia ini. Saudara, gambaran ini menunjukkan tentang keadaan hati manusia yang belum mengenal Tuhan dan juga yang sudah mengenal Tuhan, di mana Kristus bertahta dalam hidupnya. Saudara tahu, melalui gambar yang sederhana seperti ini, gambarnya itu cuman berupa kalender ya yang dibalik gitu ya. Sederhana sekali. Tidak ada televisi di zaman waktu itu, waktu mengajar, jadi nggak ada slide. Jadi hanya seperti kalender yang besar. Ini ya gambar hati manusia yang diliputi oleh iblis, yang dikuasai oleh iblis. Kemudian dibalik ini gambar hati manusia yang sudah dikuasai oleh Kristus. Saudara, ketika saya melihat gambar-gambar ini, saudara tahu, Tuhan itu membuka mata rohani saya. Dan saya berkata, Tuhan, tinggallah di dalam hatiku Tuhan, agar segala macam kebusukan, kecemaran itu boleh keluar dari hidupku. Dan pada saat saya tiba, kemudian dibaptis, saudara, saya dimasukkan dalam kolam baptisan. Saya sungguh merasakan Kristus tinggal di dalam hati saya. Saya dapat merasakan damai sejahtera. Damai sejahtera yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Dan saya mengerti, oh ini toh yang namanya damai sejahtera seperti ini. Dan saudara, saya mengalami pembebasan. Saya mengalami kelepasan sejak hari itu. Dan saya mengalami kelahiran yang baru. Saudara, apa yang saya alami ini adalah salah satu cara ya Tuhan dapat memanggil kita, orang yang berdosa, dibawa kepada Kristus. Saya dimenangkan hanya melalui gambar yang sangat sederhana sekali. Ya. Melalui gambar hati manusia yang saya lihat itu, saya boleh dibawa kepada Kristus. Tetapi Tuhan itu punya banyak cara. Ya, Tuhan punya banyak cara. Ada orang yang mengenal Kristus, membuka hatinya bagi Kristus ketika dia mendengar lagu rohani dalam perjalanan pulang kerja atau berangkat kerja. Ketika dia mendengar radio, tiba-tiba salurannya itu memperdengarkan lagu rohani. Dan tiba-tiba saja
Tuhan berbicara melalui lagu rohani itu kepadanya. Dia seorang yang belum mengenal Kristus, dia membuka hatinya pada saat dia mendengar lagu rohani itu. Atau bahkan ketika seperti sekarang ini, ya, Tuhan dapat menyentuh setiap hati kita. Ketika tadi puji-pujian WL, singers, pemusik, choir, tamborin, ya, mereka mengajak kita untuk memuji Tuhan. Tuhan dapat berbicara kepada kita, menyentuh hati kita. Ada berbagai cara Tuhan dapat pakai. Bisa melalui juga paduan suara ketika mereka menyanyi, ketika firman Tuhan diberitakan, dan bahkan ya ketika ushers menyambut saudara untuk masuk ke ruang ibadah ini, senyuman mereka, sapaan mereka, oh itu dapat membawa mereka datang kepada Kristus, saudara. Saudara tahu Mahatma Gandhi? Dia adalah politikus dari India. Dia menolak menjadi Kristen karena apa? Ketika suatu waktu dia datang ke ibadah orang Kristen, dia hendak masuk ke ruang ibadah, tiba-tiba ada seorang bule, seorang kulit putih yang menghadang langkahnya dan melarang dia untuk masuk ke gedung gereja. Mahatma Gandhi, dia menolak untuk menjadi Kristen karena perlakuan ushers ini, ya, yang menganggap bahwa Mahatma Gandhi ini karena dia kulitnya berbeda dengan dia, maka dianggapnya kamu adalah orang kafir, kamu tidak layak untuk masuk ke ruang ibadah ini. Saudara, ketika kita datang ke rumah ibadah, kalau saudara sebagai ushers, sambutlah mereka. Kita tidak tahu ya, ketika orang datang ke gedung gereja itu, apakah mereka baru pertama kali melangkahkan kaki mereka datang ke gedung gereja untuk datang beribadah, atau mungkin ketika datang itu dalam perjalanan mereka sedang suntuk gitu ya, atau bahkan hari-hari mereka sepanjang minggu yang lalu itu waduh berat rasanya. Tetapi ketika ushers menyambut mereka, shalom, wah itu seperti air yang sejuk, saudara-saudara. Setiap orang, saudara-saudara, berhak untuk menerima hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Ya, saat pujian dinaikkan, saat firman diberitakan, bahkan ada seorang hamba Tuhan ya menyaksikan bahwa ketika votum itu disampaikan, saat mau mulai ibadah, votum disampaikan, ada seorang yang belum mengenal Kristus, dia duduk di belakang. Lalu kemudian menerima Kristus. Dia pada awalnya terikat oleh kuasa-kuasa yang gelap, kuasa kegelapan. Tetapi ketika votum itu disampaikan, belum puji-pujian, belum firman Tuhan disampaikan, tetapi dia sudah menerima Kristus. Saudara, Tuhan dapat membawa kita, membawa orang untuk mengenal dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui berbagai cara. Dan Tuhan mau memakai kita menjadi alatnya. Ya, menjadi alatnya. Worship leader, singers, pemusik, penari, choir, siapkan dengan sungguh-sungguh pelayananmu. Karena percayalah melalui pelayananmu ada orang yang bisa dibawa kepada Kristus. Ya, ushers, lakukan dengan sungguh pelayananmu. Karena dapat membawa orang kepada Kristus. Saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang sungguh luar biasa, yang punya berbagai cara. Ya, kita melihat sekarang yang kedua, saudara-saudara. Di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, Tuhan mengatakan apa? Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Seperti pujian tadi ya, jangan lelah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, kita diminta untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan katanya. Tanah yang berbukit-bukit
diratakan. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Semua yang disebutkan ini adalah gambaran hati manusia, saudara-saudara. Hati manusia yang berlekuk-lekuk, ya, yang berbelit-belit harus diratakan. Dan kita, saudara dan saya, diminta untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, agar Tuhan datang menyatakan kemuliaannya di dalam hati mereka. Saudara, ketika kita mendengarkan beri kabar baik, memberitakan kabar baik kepada seseorang, belum tentu ya orang itu mau segera membuka dirinya untuk menerima Kristus. Ketika kita menyampaikan kesaksian hidup kita gitu ya, mungkin orang itu dengar kesaksian kita, apa sih? Itu kan kamu gitu ya. Saya enggak. Mungkin dia belum terlalu peduli pada waktu itu. Belum tentu ketika kita bersaksi, ketika kita memberitakan Injil kepada seseorang, dia langsung mau membuka dirinya untuk menerima Kristus. Tetapi Tuhan meminta kita untuk menyampaikan saja berita Injil itu. Berita keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada mereka. Ketika kita melakukan hal ini, saudara, sesungguhnya kita sedang menyiapkan jalan bagi Tuhan. Saya mau bersaksi, saudara. Saya ini berasal dari keluarga besar. Ya. Kami 13 bersaudara dan saya adalah anak yang ke-13. Wah, zaman sekarang gak ada ya. Punya anak 2 saja, waduh berat. Zaman dulu banyak anak banyak rezeki ya. Jadi mama papa saya itu punya anak banyak. Sampai saya yang ke-13. Luar biasa. Nah, saudara-saudara, sejak kecil kami ini dibawa oleh mama saya pergi ke sekolah minggu ya. Jadi Cici Koko semua pergi ke sekolah minggu. Tetapi saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kami itu, kami gak sungguh-sungguh mengenal Kristus loh. Padahal sudah ke sekolah minggu ya, tiap minggu. Heran ya. Nah ini beban nih untuk para guru sekolah minggu. Bagaimana supaya sejak kecil anak-anak sekolah minggu itu mengalami kelahiran baru. Nah, saya itu, saudara-saudara, ketika saya justru di bangku SMA itu, ya, satu SMA itu ketika diajak oleh teman remaja saya, yuk baptis yuk katanya. Baptis, saya bilang, oke dah gitu ya, saya ikut saja, ikut-ikutan. Dan puji Tuhan, untung Tuhan, ya, bekerja melalui gambar tadi itu dan saya mengalami kelahiran baru. Nah, saudara-saudara, ketika saya sudah mengalami kelahiran baru dalam Kristus, saya itu mengimani ya janji firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 yang mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin Tuhan. Saya mengimani. Jadi di antara 13 bersaudara itu baru saya, saudara-saudara, ya, yang sungguh-sungguh gitu ya mengalami kelahiran baru. Dan saya rindu sekali bahwa cici koko saya, kakak-kakak saya itu juga mengalami seperti yang saya alami. Oh Tuhan, saya rindu mereka mengalami seperti apa yang aku alami Tuhan. Dan saya berdoa. Sebagai anak yang paling kecil gak mudah ya. Kalau saya ngomong gitu kan, apa sih kamu tuh masih kecil gitu ya. Seringkali kamu tuh loh masih kecil gak usah ngajari yang lebih besar katanya gitu ya. Dan apa yang saya lakukan? Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan. Tolong dengar doa saya. Saya rindu sekali supaya papa saya yang belum mengenal Kristus, saudara-saudara saya, semuanya mereka boleh mengenal Engkau dengan sungguh. Sekian lama saya berdoa, saya tidak melihat mereka diubahkan, saudara. Mereka menerima Kristus. Sampai akhirnya satu waktu saya berkata begini sama Tuhan. Tuhan, cukup ya. Saya gak mau lagi berdoa untuk mereka. Saya gak peduli lagi dengan keluarga saya gak peduli lagi. Saya berdoa sekian lama tapi saya tidak melihat perubahan hidup dalam diri mereka. Sampai satu waktu, satu malam nih, saudara, ketika saya tidur, Tuhan memberi mimpi kepada saya. Di dalam mimpi itu saya melihat ada 2 tebing yang tinggi, saudara-saudara ya.
Dan di atas tebing itu ada sekumpulan banyak orang. Sekumpulan banyak orang. Dan saya memperhatikan orang ini, sekumpulan banyak orang ini diseret ke kiri gitu ya. Apa sih di sebelah kiri ini? Oh, ternyata di sebelah kiri ini adalah api yang menyala-nyala. Saya, aduh gimana ini? Kok orang-orang ini terseret mau masuk ke perapian itu. Tetapi di sisi yang kanan itu ada terang yang sangat benderang ya, terang benderang. Dan mereka itu kadang ke kanan, kadang ke kiri begitu ya. Dan ketika saya melihat lebih dekat dalam mimpi itu, saya melihat orang banyak itu ternyata ada keluarga saya. Ada saudara-saudara saya, ada papa saya di sana. Dan mimpi itu hilang. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa arti mimpi ini Tuhan? Apa arti mimpi ini? Lalu Tuhan berbicara kepada saya, anakku, kalau engkau berdoa bagi mereka, tahukah bahwa sesungguhnya mereka itu sedang dibawa kepada terang itu. Tetapi ketika engkau berhenti berdoa, maka mereka akan dibawa ke sisi yang sebelah kiri, ke perapian yang menyala-nyala itu. Wah, ketika saya mendapatkan mimpi itu dan mendapatkan penjelasan dari Tuhan, saya bertobat, saudara-saudara. Dan mulai saat itu saya berdoa, saya tidak berhenti berdoa. Untuk papa saya, untuk saudara-saudara saya menyebut nama mereka satu demi satu. Tuhan, aku tidak akan berhenti berdoa untuk mereka sampai mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ini adalah gambaran bagaimana firman Tuhan kepada Yesaya, persiapkan jalan bagi Tuhan. Ya mungkin saudara saat ini, saudara sedang terbebani dengan seseorang. Siapa itu? Teman sekantormu, keluargamu, anggota keluargamu, atau siapapun. Dan engkau sedang berdoa bagi mereka. Sekian lama berdoa, tetapi engkau belum melihat perubahan dalam hidup mereka. Jangan berhenti, saudara-saudara. Jangan berhenti berdoa untuk mereka. Sebut nama mereka. Menangislah untuk mereka. Firman Tuhan tadi pagi Pak Elisa ya mengatakan, air mata kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika kita berdoa menangisi mereka, menyebut nama mereka, berdoa untuk keselamatan hidup mereka, maka Tuhan akan memperhitungkan itu. Pada saatnya seperti firman Tuhan ini, aku akan menyatakan kemuliaan katanya. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Mari saudara, persiapkan jalan bagi Tuhan. Beritakanlah kepada mereka, baik atau tidak baik waktunya ya. Beritakan kepada mereka. Beritakan, sampaikan saja berita baik ini kepada mereka. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Tuhan meminta kita sebagai pembawa kabar baik di dalam ayat yang ke-9. Tuhan meminta kita sebagai pembawa kabar baik untuk naik ke atas gunung yang tinggi. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Saudara ingat perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas 11 ayat 33. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Saudara, kita adalah anak-anak terang. Ya, Kristus sudah tinggal di dalam hati kita, menerangi hati dan pikiran kita, menerangi hidup kita. Kita adalah anak-anak terang. Dan Tuhan mau untuk kita tidak menyembunyikan terang kita itu.
Keselamatan yang kita sudah peroleh itu jangan kita simpan sendiri, kita harus bagikan. Tunjukkan itu, jangan kita malu katanya. Menunjukkan diri kita sebagai anak terang. Dimanapun kita ditempatkan, di lingkungan pekerjaan, dimana biasa mungkin orang-orang sekantor kita itu berkata yang kasar, berkata yang jorok gitu ya. Apakah kita berani beda dengan mereka? Saudara, saya itu sebelum dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan, saya diizinkan Tuhan untuk bisa bekerja ya sebagai karyawan pabrik tekstil di Bandung. Wah, itu teman-teman sekantor saya itu, teman-teman kerja itu, walau ngomong itu kasar sekali. Perkataannya itu ya jorok gitu ya, ngeres ya pikiran mereka itu. Tetapi Tuhan, saya mau beda dengan mereka Tuhan. Saya mau beda dengan mereka. Ya. Ketika yang lain curang mungkin di sekolah, tukang ngepek gitu ya. Atau di kampus, apakah kita juga ikut-ikutan seperti mereka? Anak-anak terang, biarlah hidupmu beda. Biarlah hidupmu menjadi berita baik dan menjadi contoh bagi mereka tentang hidup benar dan kudus. Nyaringkan suaramu kuat-kuat. Nyaringkan suaramu, jangan takut. Mari katakan tentang Yesus kepada mereka melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Ketika kita hendak membawa kabar baik, berita tentang Yesus, jangan kita malu dan takut. Jangan juga ragu untuk berkata-kata tentang Yesus. Rasul Paulus kepada muridnya, kepada anak rohaninya, berkata kepada Timotius di dalam 2 Timotius 1 ayat 7-8 demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, hai Timotius. Engkau harus berani, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Tuhan melalui Roh Kudusnya, percayalah, akan mengaruniakan kepada kita hikmat untuk kita bisa berkata-kata tentang Yesus kepada mereka. Saudara, ketika saya pertama kali mau memberitakan tentang Yesus, saya sama ya, saya juga merasa malu, merasa takut. Aduh, iya kalau orang ini terbuka gitu ya, mau dengar apa yang saya ucapkan. Tapi kalau dia gak mau dengar, lalu saya ditolak gimana? Saudara, izinkan Roh Kudus menguasai hidup kita, maka dia akan memperlengkapi kita dengan keberanian, dengan kekuatan, sehingga kita dimampukan untuk berani berkata-kata, memberitakan tentang Yesus. Apa yang sudah kita alami di dalam hidup kita. Ya, ketika Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memulihkan hidup kita, beritakan itu kepada mereka. Ini menjadi sebuah kesaksian, menjadi berita yang baik yang perlu didengar oleh mereka. Mari saudara, maukah saudara menjadi pembawa kabar baiknya Tuhan? Tuhan mau memakai kita untuk memenangkan jiwa-jiwa yang masih tersesat. Mungkin anggota keluargamu semuanya sudah dalam Tuhan. Coba lihat sekelilingmu yang lain. Teman sekolahmu, teman di kampusmu, teman di pekerjaanmu, anggota keluargamu yang jauh mungkin. Mereka belum mengenal Kristus. Izinkan Tuhan memakai saudara. Berilah dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara gak perlu menjadi pendeta. Saudara gak perlu menjadi penginjil untuk memberitakan kabar baik. Seperti saudara sekarang ini, ibu rumah tangga, ketika saudara membuka toko, menghadapi klien, siapapun saudara dapat dipakai oleh Tuhan. Ya, dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang kepada Kristus. Ini waktunya saudara. Tuhan tidak lama lagi akan datang.
Dan Tuhan mau memakai hidup saudara dan saya untuk membawa berita baik ini, berita kelepasan ini. Mari hiburkan, kata firman Tuhan. Tenangkan hati mereka. Saudara, dunia ini selantiasa berubah. Hari ini baik, besok belum tentu baik. Hari ini sehat, belum tentu besok sehat. Ada begitu banyak perubahan-perubahan di dalam dunia ini. Dan kita membutuhkan sesuatu yang kekal, yang tidak berubah, yaitu Yesus Kristus. Apapun bisa berubah, asalkan kita punya Yesus di dalam hati kita, di dalam hidup kita, maka itu cukup bagi kita. Maka kita akan dikuatkan. Kalau kita sudah mengalami Kristus itu, sampaikan juga kepada mereka yang lain, yang belum mendengar berita kelepasan dari Tuhan. Mari saudara, pagi hari ini, siapa yang mau memberi dirinya untuk dipakai oleh Tuhan? Buka hatimu pagi ini. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Roh Allah yang hidup penuhiku. Biar Roh Kudus, Rohnya yang hidup itu boleh menguasai setiap hati kita, memberikan kita keberanian, memberikan kita kekuatan, membangkitkan kasih kita kepada orang lain yang belum diselamatkan, menuntun kita kepada mereka, memampukan kita untuk dipakainya menjadi alatnya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku, Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Ya Roh Kudus, Roh Allah yang mari kiranya Engkau memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Bangkitkan di dalam diri kami kerinduan dan keberanian Tuhan, membangkitkan kuasa. untuk kami boleh memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami. Roh Allah yang Hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan
mengucap syukur Tuhan buat pagi siang hari ini, buat firman yang kami dengar. Betapa beruntungnya kami, betapa harusnya kami bersyukur, sebab kami Tuhan adalah umat yang Tuhan sudah selamatkan. Kami terima keselamatan yang daripadamu Tuhan. Keselamatan yang mengubah akan kehidupan kami, yang membebaskan akan kehidupan kami, hati kami menjadi hati yang luar biasa, hati yang dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Tuhan. Dan biarlah pengalaman ini yang seharusnya kami bawa Tuhan, untuk menyatakan kebaikan, kabar baik ini kepada setiap orang yang kami temui. Mari Tuhan, lewat firman-Mu ini, lewat siang hari ini yang kami dengar ini, itu terus mendorong kami untuk menjadi saksi, untuk menjadi pembawa kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan Tuhan yang kami dengar, supaya menjadi kekuatan, sesuatu yang baru dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Baik, ada beberapa penekanan warta pada saat siang hari ini. Yang pertama, saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam peribadahan di tempat ini. Kalau Anda dipersilahkan bisa bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Ada yang baru pertama kali hadir? Boleh berdiri? Ada, ya, satu, puji Tuhan. Oke, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan. Baik, kemudian penekanan yang pertama berkaitan tentang persekutuan doa wilayah atau persekutuan doa dan firman. Ini akan dimulai secara serentak pada bulan Maret setiap Rabu kedua dan keempat. Ya, pukulnya bisa menyesuaikan masing-masing. Bisa pukul 18 dan sebagainya. Sekali lagi, untuk persekutuan doa dan firman atau persekutuan doa wilayah akan dimulai serentak pada bulan Maret setiap Rabu kedua dan keempat. Jadi bisa mempersiapkan masing-masing setiap wilayah yang ada. Nah, khususnya untuk wilayahnya Pak Yu ada pertemuan khusus yang akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Februari pukul 17.30 di rumah Bapak Cintung atau Ibu Meni di Perum Getas Pejaten. Jadi silakan bisa bergabung yang wilayahnya Pak Yonatan. Kemudian yang ketiga ada kelas persiapan ujian sekolah yang dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 13 sampai dengan pukul 15 sampai dengan pukul 16, jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Untuk anak-anak kelas 6 SD akan dimulai sekali lagi pada tanggal 5 Maret. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak atau cucu yang kelas 6 bisa bergabung. Kelas persiapan ujian sekolah ini gratis. Ya, silahkan menghubungi guru kelas Yehuda atau Kak Yeremia. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya nanti bisa dilihat di warta elektronik yang sudah dibagikan. Kemudian yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Februari. Kalau hadir siang hari ini bisa bangkit berdiri
Ada satu di bawah, baik. Yang di atas, apakah ada? Oke, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk bisa mendoakan. Puji Tuhan, mari kita terus menjadi saksi Kristus, membawa kabar baik ya. Di dalam hari-hari ke depan 1 minggu ini, mari kita ceritakan tentang kasih Allah yang luar biasa, yang menyelamatkan seluruh isi dunia ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk Engkau telah melawat kami di ibadah ini. Kami berdoa untuk saudari kami yang berulang tahun. Tuhan, Engkau memberkatinya. Memberkati dengan kasih sayang-Mu, menuntun di dalam kebenaran, supaya menjadi murid Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun ini, sehingga semuanya boleh ada di dalam anugerah Tuhan. Berilah kesehatan, berilah rezeki, perlindungan, dan keluarga yang mereka Tuhan berkati. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul menghadapi sakit penyakit ya Tuhan. Sekiranya belum ada kesembuhan di dalam diri mereka, Engkau memberi mereka kesabaran, kekuatan, dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sedang bergumul juga dengan masalah pekerjaan, dengan masalah ekonomi, dengan karir, dengan masa depan, dengan pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau sendiri yang memberkati anak-anak-Mu yang pada ibadah ini sudah memberikan hidup mereka untuk datang kepada Tuhan, mempersembahkan hidup mereka dan membawa berkat-berkat untuk mendukung pelayanan di gereja ini. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk kota kami, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi sehingga kota ini betul-betul damai, betul-betul aman, betul-betul di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga ketika kota ini aman, berita Injil bisa disebarkan. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Kami berdoa supaya bangsa-bangsa ini boleh damai dan menjauhkan diri dari peperangan dan perpecahan yang ada. Kami berdoa untuk bangsa kami, Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Terpujilah nama Tuhan. Kami pada akhir doa syafaat ini, kami mau berdoa bersama-sama. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama dengan bersuara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang agung dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.